Halo teman-teman semua, salam investasi. Bertemu lagi dengan saya Sally. Kali ini saya akan membahas saham-saham yang berada di sektor konstruksi. Seperti teman-teman ketahui, biasanya saya membahas saham-saham yang sedang naik ya, atau yang harga sahamnya sedang naik dan banyak diborong oleh para investor, bahkan investor asing. Nah, kebetulan video kali ini juga saya akan membahas saham-saham yang berada di sektor konstruksi menggunakan aplikasi Stock Analyzer. Nah, untuk sekedar info, untuk aplikasi Stock Analyzer ini sudah ada updatean ya teman-teman. Jadi sudah disediakan checkbox untuk aktif dan nonaktifkan sentimen analis, yaitu dari berita dan kategori berita sebuah perusahaan. Nah, oke. Sekarang di sini saya sudah menyiapkan file. Seperti biasa, ini sudah ada emiten-emiten yang berada di sektor konstruksi. Tentunya yang saya pilih ada 18 emiten dan kita coba analisa menggunakan aplikasi Stock Analyzer. Kita langsung saja buka aplikasinya, lalu kita browse file, kita pilih file yang akan dianalisa. Nah, di sini sudah ada ya keterangannya. Kemudian kita langsung klik proses. Tapi di sini saya tidak akan melihat, maksud saya menonaktifkan sentimen analisnya ya. Jadi supaya proses analisanya cepat dan saya hanya ingin melihat datanya secara fundamental saja. Kita klik proses. Nah, teman-teman sudah tahu ya, untuk analisanya, prosesnya tidak membutuhkan waktu yang lama, sekitar 5 atau 10 menit, bahkan bisa jadi lebih cepat, sekitar 2 atau 3 menit juga bisa, tergantung banyaknya data yang harus dianalisa oleh aplikasi ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat statusnya yang di bawah. Ini sedang membaca ya, ternyata aplikasi mulai membaca dan menganalisa data-data yang ada di file tadi. Sambil menunggu, teman-teman bisa tunggu sebentar ya. Oke, di sini dia sudah selesai menganalisanya, kita tinggal tunggu prosesnya sukses. Oke, tunggu sebentar. Oke, teman-teman, di sini proses analisanya sudah selesai. Ini dia hasilnya. Sudah ada secara fundamental, kemudian secara moving average juga sudah ada. Nah, kemudian sekarang saya mau coba filter berdasarkan harga murah ya. Nah, teman-teman bisa lihat atau teman-teman bisa filter mau berdasarkan harga murah atau mahal, nanti teman-teman bisa pilih sendiri. Kali ini saya mau coba untuk disortir berdasarkan harga murah. Nah, ya di sini ada yang minus ya. Nah, seperti teman-teman lihat, yang murah itu rata-rata PBV-nya minus. Nah, kalau minus seperti ini, lebih baik teman-teman bisa pilih emiten yang lain lagi, karena biasanya kalau PBV-nya atau fundamentalnya minus, itu berarti perusahaan tersebut tidak sehat ya. Oke, kita coba dulu. Ya, ini minus. Kalau gitu saya mau coba sortir berdasarkan harga mahal. Oke. Nah, ini dia. Ini yang harga sahamnya lumayan mahal. Tapi tidak ada yang minus ya. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih saja saham-saham yang ingin teman-teman beli ya, atau teman-teman analisa. Atau teman-teman bisa lakukan simulasi dulu setelah teman-teman sortir berdasarkan harga murah atau harga mahal. Nah, karena di sini sudah saya sortir berdasarkan harga mahal dari saham-saham yang berada di bidang konstruksi.
Saya mau coba simulasi saham-saham ini untuk mengetahui apakah untuk profitnya untuk kedepannya bagus atau tidak ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini ada ADI, ada CSIS, ada PSSI, PTPP, WG, Wika. Oke, kita coba simulasi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah salin ya untuk emiten-emiten yang sudah saya soroti berdasarkan harga mahal di simulasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah saya masukkan kode sahamnya, harga belinya, untuk target harga jualnya, jumlah lot yang saya beli. Nah, seandainya teman-teman mempunyai uang 50 juta. Nah, ini kita lihat dulu harganya ya. Nah, sekarang kita masuk, kita lihat ADI. Saya kasih contoh untuk ADI saham. Untuk saat ini berada di harga 1025. Nanti teman-teman tinggal ketik saja 1025. Untuk target harga jualnya mungkin sekitar 1030. Current price-nya kita pindahkan yang awal. Untuk harga tertinggi, nah untuk harga tertinggi teman-teman bisa lihat, misalnya harga tertingginya teman-teman bisa tentukan kira-kira berapa sih harga tertinggi yang pernah mereka dapat gitu ya. Di sini 1100, oke, 1200, 1165, 1085. Oke, saya ambil di tengah-tengahnya aja ya, 1165. Nah, untuk harga tertinggi saya pilih 1165. Nah, di sini jumlah lot yang akan teman-teman beli, misalnya tadi yang seperti saya sudah bilang, misalnya teman-teman punya uang 50 juta. Oke, untuk jumlah lotnya berarti sekitar 400. Oke, masih kurang 4,5. 470 mungkin atau 490. Oke, sekitar lotnya sekitar 490 ya yang teman-teman beli. Kalau teman-teman punya uang 50 juta di harga 1025. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini sudah bisa dilihat untuk ekspektasi profitnya teman-teman dapat keuntungannya segini, dan untuk ekspektasi jangka panjangnya sekitar segini. Nah, ini ada yang 0%, ini yang CSIS ternyata dia di harga 50. Ini lebih baik jangan dipilih teman-teman karena sudah stuck di harga segitu ya. Tidak ada keuntungannya untuk jangka panjang. Nah, untuk yang lainnya bisa dilihat untuk ekspektasi jangka panjangnya, keuntungannya bisa dilihat di angka-angka ini. Nah, tentu saja jika harga sahamnya naik turun itu bisa berpengaruh ya teman-teman terhadap profit yang teman-teman dapatkan. Nah, itu tapi dengan simulasi seperti ini sangat membantu ya ketika kita menganalisa saham dan ketika kita akan membeli saham gitu atau menjual saham. Oke. Sekarang saya mau coba analisa salah satu saham saja. Saya mau lihat moving average-nya. Oke, mungkin saya mau analisa Wika ya teman-teman. Oke, kita sekarang bisa masuk ke Yahoo Finance. Kita ketik Wika. Wika.jk ya, karena JK itu adalah kode saham Indonesia. Nah, nanti di sini saya mau coba tambah indikator dari moving average supaya saya bisa analisa ya untuk pergerakan harga saham Wika itu seperti apa gitu. Nah, nanti teman-teman juga bisa tahu waktu yang tepat itu kapan sih ketika kita akan membeli atau menjual saham agar kita juga bisa mendapatkan profit yang lumayan menguntungkan untuk kita gitu. Oke, tunggu sebentar karena sedang loading. Oke, kita pause dulu sebentar ya.
Oke, di sini sudah masuk ke finance ya. Saya mau analisa Wika. Dan di sini sudah ada indikator dari moving average-nya. Saya sudah pilih untuk MA20, 50, 150. Nah, untuk MA20 ditandai dengan garis berwarna biru muda. Untuk MA50 garis berwarna ungu, dan untuk yang 150 itu garis yang berwarna hijau. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk saat ini Wika berada di harga 450 atau 470. Oke, 1470. Nah, ini sahamnya sedang naik hari ini. Di sini teman-teman bisa lihat untuk garis MA20 ini di sini tadinya turun. Di sini kemudian dia memotong garis MA50 dan bergerak naik. Nah, ini tandanya ke depannya di hariannya mungkin ada indikasi harga saham Wika akan terus naik. Nah, untuk MA50-nya juga di sini dia memotong MA20, tetapi dia masih di bawah MA20 ya. Tapi dia tetap ada indikasi untuk naik. Sedangkan untuk MA150 untuk yang garis berwarna hijau, nah ini dia datar ya. Di sini bisa teman-teman lihat dia memotong garis MA20, tetapi lebih rendah dari garis MA20 dan di atas dari garis MA50. Nah, teman-teman bisa analisa sendiri untuk saham-saham yang lain. Teman-teman harus perhatikan garis support dan resistennya ketika akan jual atau beli saham. Nah, teman-teman kalau ingin membeli saham Wika, yang pasti untuk saat ini jangan dibeli dulu karena dia berada di harga yang cukup tinggi ya. Nah, kalau teman-teman ingin membeli saham Wika, mungkin teman-teman tunggu sampai harga sahamnya turun di sekitar harga 1425 atau mungkin 1450. Nah, nanti teman-teman bisa jual lagi ketika dia mencapai garis resisten yang tertinggi, yaitu 1470 atau 1460. Seperti itu teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat untuk per bulannya, itu tadi hariannya ya. Untuk 3 bulan atau 6 bulan saya lihat, kita perhatikan untuk garis MA20 dia sempat memotong MA50, tetapi di sini dia ada indikasi untuk naik. Untuk hariannya berarti dia ada indikasi untuk naik. Untuk garis MA50-nya, untuk MA50 juga dia berada di bawah MA20. Tapi dia ada indikasi untuk naik juga. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini untuk MA150 untuk yang garis hijau juga dia turun. Itu tandanya kalau untuk jangka panjangnya kita tidak tahu ya, apakah saham Wika akan terus naik atau malah nanti tiba-tiba turun di harga yang paling rendah gitu. Nah, saya melakukan analisa ini hanya untuk membantu teman-teman agar lebih memahami dan bisa membuat kita berhati-hati lagi ketika kita akan membeli atau menjual saham. Nah, karena kebanyakan kita hanya ikut melihat pergerakan investor atau investor asing ketika mereka membeli saham yang dengan harga murah atau harga tinggi. Ternyata ketika kita sudah beli, nanti harga sahamnya yang ada tidak naik tetapi malah turun ke harga paling terendah, sehingga yang menyebabkan kita loss profit gitu. Nah, saya juga tidak menyarankan untuk teman-teman membeli atau menjual saham-saham yang saya analisa. Ini hanya sekedar berbagi pandangan dan pendapat saya saja. Betapa pentingnya analisa secara fundamental dan analisa secara kinerja dari perusahaan tersebut. Tentunya dengan secara kita lihat kinerjanya dari moving average-nya, secara tidak langsung
ini secara teknikal juga kita analisa saham-saham ini gitu. Nah, oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan video yang bermanfaat dan bisa membantu banyak teman-teman atau membantu banyak orang di luar sana. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya Sally, salam investasi.